Wasallam, innallaha auha, innallaha sesungguhnya Allah auha itu telah memberikan wahyu kepadaku, ilayya kepadaku. Apa wahyunya? Ang tawadhu, supaya dalam kondisi selalu tawadu. An tawadhu, supaya kalian semua dalam posisi tawadu. Hatta la yabghiya ahadun ala ahad, sehingga tidak ada lagi orang yang merasa jumawa atas satu dengan lainnya. Wala yafkhar, dan tidak ada di antara ahadun seseorang yafkhar yang saling bersombong, bersikap sombong ala ahadin atas satu orang lainnya. Rawah Muslim. Hadis ini memberikan wahyu, bisikan ilayya kepada Rasul, ang tawadhu, bersikaplah tawadhu kalian semua, hatta la yabghiya ahadun ala ahad, sehingga tidak ada orang yang merasa lebih daripada lainnya. Lebih itu macam-macam, bisa lebih merasa pintar, lebih lebih ganteng, lebih putih misalnya, lebih wangi misalnya. Wala yafkhara, dan tidak boleh di antara kalian, wala yafkhara ahadun, dan tidak boleh salah satu di antara kalian untuk saling merasa sombong, atau tidak boleh di antara kalian merasa jumawa karena kesombongan kita. Rawah Muslim. Nah, kita harus mengingat bahwa manusia tercipta atau diciptakan itu dalam posisi yang setara, ya kan? Baik dia beretnis manapun, etnisnya Jawa atau sukunya Jawa atau Sunda atau Sumatera, Batak, Maluku, Makassar, semuanya, termasuk Papua, tidak ada boleh di antara kita yang merasa lebih hebat dari yang lain. Karena kita harus ingat bahwa semua terlahir dalam kondisi yang sama. Di kemudian hari, yang membedakan kita lebih hebat atau tidak itu bukan karena ilmu kita yang tinggi, bukan karena harta kita yang banyak, tapi adalah ketakwaan. Maka salah satu wasiat Kanjeng Rasul yang harus selalu kita ingat adalah kita harus selalu andab asor, rendah hati kepada siapapun. Yang tua menyayangi yang muda hormat kepada yang tua. Itulah kira-kira etika-etika yang harus kita bangun dalam bermasyarakat. Orang tua kepada anaknya, anaknya kepada orang tua, semua ada aturan mainnya, yang antara satu dengan yang lainnya hak dan kewajibannya berbeda-beda. Sehingga ketika kita menyadari posisi itu, maka yang harus kita munculkan dalam sikap kita adalah merasa biasa-biasa saja. Anaknya presiden, anaknya Pak RT, anaknya siapapun, ya biasa saja. Gitu. Jangan mentang-mentang kita anaknya Pak RT atau anaknya siapa,
kemudian kita merasa atau ingin diperlakukan istimewa. Biarlah orang memperlakukan keistimewaan kita karena keilmuan dan ketakwaan kita, ya kan? Karena kemarin kita sudah baca kan, bahwa orang yang memiliki ilmu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan caranya sendiri, tidak usah kita sendiri yang mengkondisikan itu. Karena anaknya pejabat, kita mentang-mentang awas kalau kamu nggak cium tangan sama saya misalnya, berarti kan dikondisikan kan. Tapi biarlah orang lain cium tangan karena kita itu karena pertama cinta, mahabbah. Yang kedua hormat, ya kan? Gitu. Jadi kalau orang hormat sama kita atau mau cium tangan kita itu karena bukan karena dipaksa, tapi karena memang lahir dari sesuatu yang memang tidak dikondisikan. Ya, hormat karena kita punya ilmu. Karena Allah sudah janji kalau orang yang berilmu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Begitu ya. Jadi jangan pernah jangan pernah kita memaksa orang supaya hormat kepada kita karena satu hal tertentu. Orang hormat atau tidak sama kita itu tergantung kita. Kalau kita hormat sama orang, pasti orang lain juga pasti akan hormat. Tapi kalau kita berperilaku bodor, sompral, ya orang juga belum tentu hormat sama kita. Tapi kalau kita tawadu, alim, kepada orang tidak pernah kasar, pasti orang juga segan, ya kan? Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Nah, kemarin kan hadisnya begitu. Jadi orang yang bersikap tawadhu itu tidak ada balasan oleh Allah kecuali diangkat derajatnya. Jadi orang segan. Kalau gajah mati meninggalkan gading, ya kan? Kenapa istilah itu dipakai? Kenapa gak badannya gajah saja yang besar yang jadi pepatah? Tapi kenapa gadingnya yang disebut sebagai sesuatu yang istimewa? Kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia meninggalkan apa? Amal kan? Amal di dalamnya akhlak. Kalau akhlak kita bagus kepada siapapun, rendah hati, sopan, dermawan, ya kan? Amal kan? Sampai kita meninggal pun, bahkan mungkin sudah puluhan tahun, ratusan tahun, tetap akan dikenang. Kok bisa, Pak? Lihat aja para wali itu yang makamnya tidak pernah sepi dari para peziarah, ya kan? Tapi maaf, penjahat yang kerjaannya merampok, membunuh orang gitu, setelah dikuburkan mungkin gak pernah ada lagi yang datang kecuali mungkin saudaranya untuk berziarah. Itu pun datangnya setahun sekali mungkin. Atau bahkan lebih parah lagi, mungkin gak pernah didatangin sampai dari mulai dia dikubur sampai entah kapan lagi, ya kan? Tapi kalau orang-orang alim, orang-orang yang senantiasa baik, jasanya selalu dikenang. Pak RT itu baik banget, kasihannya kok meninggal mendadak, ya kan? Bener gak? Ini contoh nih, Pak RT itu baik banget kalau ke warga. Kasihan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kok meninggalnya mendadak ya padahal masih muda. Iya kan? Itu kan ungkapan-ungkapan karena apa? Karena empati. Karena orang tersebut tercatat sebagai orang yang berperilaku baik. Coba misalnya naudzubillah min dzalik, ada contoh. Kenapa Bapak selalu menggunakan contoh kalian gitu? Harapannya itu supaya kalian tergugah untuk menjadi lebih baik lagi gitu loh. Ya, bukan bermaksud apa-apa.
Tidak bermaksud untuk membuka aib atau merendahkan, bukan. Tapi supaya kalian tergugah. Gitu loh. Jadi sekedar contoh saja, bukan berarti begitu kalian gitu loh. Ya. Gitu. Misalnya ada di antara teman kita si A misalnya. Kerjaannya kalau di pondok itu ya memang mondok gitu katanya. Tapi ketika di pondok nakalnya luar biasa misalnya kan, sama temennya jahil. Kalau ada makanan temennya lengah sedikit habis dimakan tanpa permisi ya kan. Ketika dia ujung-ujung misalnya DO keluar pondok ya, pasti semuanya alhamdulillah untung keluar lebih cepat. Begitu kira-kira kan? Ya enggak? Yaitu kalimat yang paling itu kalimat yang paling apa namanya? Paling sopan itu. Tidak kalimat yang lebih kasar lagi, kan ada aja. Ya kan? Alhamdulillah dia keluar lebih cepat, jadi aman deh jajan kita. Tidak diambilin lagi atau uang kita tidak hilang terus misalnya. Kenapa? Karena kita mau negur juga takut misalnya kan? Sehingga ketika dia pergi meninggalkan pondok, kita merasa seperti mendapatkan sesuatu yang melegakan gitu. Ya kan? Makanya jangan pernah berperilaku buruk. Supaya apa? Supaya kita senantiasa terkesan dan dikenang. Dikenang karena baik, bukan karena ya kalau tidur baiklah gitu. Cuman ya apa namanya? Nanti jadi apa ya? Guyonan, olok-olok guyonan gitu. Itu sih, itu loh dulu yang kalau di pondok kerjaannya molor aja. Sampai hari tua kalian nanti pasti ngingetnya itu. Bapak juga ingat punya temen itu yang kerjaannya kalau ngaji itu, ya alhamdulillah dia mau ngaji gitu. Tapi setelah gurunya nggak kayak gini, sambil seperti dengerin tapi dia tertidur gitu. Nah itu jadi kenangan sampai hari ini juga ada yang begitu gitu. Gitu ya alhamdulillah lah begitu. Masih tidak merugikan orang kan. Tapi kan jadi catatan kan, tetap kan jadi kenangan kita. Makanya ukirlah kenangan itu yang indah-indah. Oh Dinar itu anaknya bager, ganteng, rajin gitu dong. Ya kan? Jangan yang buruk-buruk gitu loh. Sehingga ketika kita nanti sudah besar, sudah dewasa, sudah tua seperti Bapak ini, menceritakan teman-teman kita ini ya lucu, seru gitu. Nah kalian juga pasti nanti akan ngalami bercerita tentang itu si teman kita si Udin, kemana ya Udin ya sekarang ya? Kerja udah lama nih anak gak kelihatan, udah 10 tahun gak pernah ketemu. Gitu. Ya kan? Kenapa bertanya tentang Udin? Karena orangnya kalem. Kalau dimintain tolong cepat, ya kan? Gitu. Rajin azan misalnya, bangun subuhnya cepat, lebih cepat dari yang lain gitu. Ya kan, dikenang kan? Jadi kita merasa kehilangan ketika kita lama tidak kontak. Tapi ada teman kita yang lain gitu. Enggak pernah, jangankan terbersit dalam pikiran kita, ya kan? Apalagi sampai nanya, kabarnya gimana ya dia ya gitu. Kenapa? Ya karena dia tidak pernah punya kesan yang baik sama kita, ya kan? Yang ada malah ingin melupakan saja kan, seperti mantan, ya kan? Jihan ketawa, Jihan kalau gitu ketawa dia. Ya Jihan. Mantanmu siapaan? Itu. Jadi mari kita tanamkan dalam kehidupan kita itu dengan kesan-kesan yang baik, dengan amal yang baik. Sehingga dengan begitu kita didoakan orang. Meninggal sekalipun banyak yang mendoakan, ya kan? Ya mudah-mudahan husnul khotimah, orangnya baik kok, kan gitu kan? Tapi kalau orangnya jahat, biarin aja deh. Paling begitu kan? Itu juga kalimat yang sopan masih. Coba kalau kalimat yang lain lagi kan? Padahal ya nggak boleh juga orang berkata udah meninggal ya doakanlah, nggak usah lagi didoakan yang baik-baik atau diingat yang jelek-jeleknya kan? Nah nanti ada tuh. Ya begitu ya. Jadi Rasulullah itu diberikan wahyu, bisikan oleh Allah supaya menyampaikan kepada umatnya untuk senantiasa bersikap rendah hati, merasa amal kita kurang,
merasa ibadah kita kurang, merasa kebaikan kita kurang, sehingga dengan begitu kita merasa lebih baik, menjadi lebih baik lagi gitu. Jangan merasa saya kan orang sebager sepondok misalnya, belum tentu ya kan, ya kok diukur sendiri gitu. Makanya jadilah orang yang selalu hasibu anfusakum qabla an tuha. Ayo dong, hasibu anfusakum qabla an tuha sabu. Jadi jadilah orang-orang yang senantiasa berintrospeksi setiap saat, tidak nunggu setahun sekali, mau pas waktu momentum Ramadan misalnya, atau pas momentum Syawal gitu. Ya setiap saat jadikan dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya adalah sebagai introspeksi. Jadikan dari sholat satu ke sholat lainnya sebagai kafaroh. Nah kafaroh itu sebenarnya kan pelebur. Nah pelebur itu kan salah satunya bisa kita lakukan juga muhasabah gitu. Jadi walayafqara ahadun ala ahad. Jangan pernah kita juga bersikap sombong. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum min. Jadi jangan pernah di antara kalian merasa lebih jumawa, lebih hebat, lebih merasa sombong ketimbang yang lain. Saya lebih pintar, saya lebih canggih, saya lebih ganteng, lebih putih, lebih apa, semuanya jangan. Jadikan semua yang kita miliki itu sebagai modal kita untuk syukur. Ya. Ingat ya. Jadi apapun yang kita miliki, jadikan itu sebagai modal kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau diri kita merasa dikaruniai oleh Allah sebagai orang yang memiliki kecerdasan, jadikan kecerdasan itu sebagai modal kebaikan. Kita lebih cepat bisa menangkap pelajaran ketimbang teman kita. Maka jadikan itu modal kebaikan untuk mentransformasikan kebisaan kita dengan teman kita yang belum bisa. Namanya syukur itu. Kita pintar baca Quran, teman kita belum baca, maka ajarkan dia dengan sukarela. Dengan begitu kita akan jadi lebih pintar lagi dalam Quran. Lebih terasa lagi kemampuan kita. Kita pintar matematika, teman kita susah belajar matematika, panggil dia, yuk kita belajar bersama-sama saya. Sehingga dengan kita ngajari teman kita yang seperti itu, dengan sendirinya berarti kita mengulang pelajaran yang sudah kita tahu. Kalau kita sendiri sering mengulang pelajaran yang sudah kita tahu, maka dengan sendirinya akan nempel di otak. Karena ilmu itu nempel atau tidaknya di otak itu karena kita amalkan dan sering kita ulang-ulang. Hafalan saja, kalau kalian hanya sekedar hafal sekali, setelah itu nggak pernah kalian coba lagi atau nggak pernah ulang lagi, ya mungkin sudah banyak yang lupa, ya kan? Yang kalian kemarin Syawal menghafal Al-Muluk, setelah hafal setoran kalian tidak pernah ingat-ingat lagi, tidak pernah ulang lagi, i'adah lagi, atau murojaah lagi, tikror lagi, ya sudah, mungkin banyak yang lupa. Ya. Jadi jadikan modal kebaikan atau modal apapun yang kita punya itu sebagai modal kita untuk berinteraksi kepada orang lain. Kita punya ilmu, amalkan ilmu. Dengan begitu Allah akan menguatkan apa yang sudah kita punya atau menambah yang kita punya. Begitu ya. Karena ilmu itu kan semakin diamalkan semakin bertambah kan? Ya enggak? Jadi seperti itu. Rawahu Muslim. Berikutnya hadis yang kesekian. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Udah ya? Udah pernah belum ini?
Apa isinya? Rawahul Bukhari. Apa isinya? Apa? Pernah perasaan? Jika kita tidak punya malu, ya terserahlah mau ngapain aja, ya kan? Karena orang itu di samping ada aturan-aturan yang menjadi menjadi pengikat kita, kita juga diikat oleh yang namanya haya, malu, akhlak. Kalau kita sudah tidak punya rasa malu, ya berarti kita sama dengan orang Majnun. Majnun itu mau makan di sampah, mau makan apa, mau pakai baju apa tidak, ya dia tidak pernah merasa malu kan. Padahal padahal kita kan khalaqal insana fi ahsani taqwim. Karena kita sebenarnya sudah diciptakan oleh Allah dalam posisi yang sangat sempurna. Nah, kesempurnaan itu kita harus jaga. Caranya dengan apa? Instrumennya. Kita harus taat aturan. Kita harus taat sama norma. Ya kalau nggak punya malu ya silakan mau ngapain aja. Ketika kita jadi santri nggak punya rasa malu sebagai santri, ya silakan aja tidur terus atau main terus, ya kan? Ketika kita sebagai ayah atau sebagai orang tua nggak punya rasa malu sebagai orang tua, ya sudah nggak usah kerja aja situ, ya kan? Karena nggak malu kalau anaknya kelaparan nanti kok, ya nggak malu kalau anaknya nanti bodoh. Ya sudah situ aja, bapaknya tidur aja terus atau mancing aja terus, nggak mikir anaknya nanti sekolah apa enggak, kalau mau sekolah nanti biayanya bagaimana. Yang ada ya dalam benaknya tuh tidur dan mancing misalnya, ya kan? Makanya orang itu harus punya malu. Malunya itu harus ditempatkan dalam kapasitas kita sebagai apa? Malu sebagai santri, malu sebagai guru. Masuk guru misalnya tidak ngasih contoh, ya kan? Ya kalau nggak punya malu ya terserah. Kan gitu kan? Berarti kredibilitas kita atau label kita sebagai guru berarti sudah rontok, ya kan? Kenapa? Karena nggak punya rasa malu sebagai guru. Karena guru itu sebisa mungkin harus bisa memberikan contoh dari apa yang sudah diajarkan kepada santrinya. Tapi kalau hanya bisa nyampein tapi nggak punya malu untuk mau praktekin, ya nggak tahu dah, gitu, ya kan? Makanya malu kita itu harus kita posisikan dalam kapasitas kita. Jadi malu itu ada tempatnya, atau malu kita harus kita posisikan sesuai dengan kapasitas kita, gitu loh. Jadi malu kita sebagai santri dengan orang tua pasti harus beda, meskipun ada satu standar umum yang harus dijadikan pedoman. Ya malu apa? Malu terkait dengan melanggar aturan umum misalnya, yaitu harus kita malu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Paham ya? Itu kira-kira yang harus kita ingat-ingat. Kalau nggak punya malu ya terserah mau ngapain juga, mau pakai baju, mau tidak pakai baju, mau belajar tidak belajar, gitu. Ya terserah kalian. Makanya standar motivasi kita adalah diri kita. Ya, standar maju atau tidaknya itu ya tergantung kita, bukan orang lain. Gitu. Kalau orang lain itu hanya subsistem yang mendorong kalian, gitu, supaya lahirnya malu tadi kan, malu dilihat orang. Nah itu namanya sistem sosial itu. Gitu. Tapi sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana kita menggerakkan hati kita memiliki rasa malu. Kita punya rasa malu karena ada ketawadu. Tapi kalau kita tidak punya tawadu, yang adanya sombong, nggak ada malunya. Orang sombong itu nggak punya malu. Meskipun dia salah, yang ngototnya benar aja. Kenapa? Karena hatinya tertutup dengan kesombongannya, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran muncul dari orang lain. Nah, orang-orang model-model seperti ini tuh susah.
Demikian, ada yang bertanya? Nggak ada? Satu hati lagi kita baca. Kullu ma'rufin shadaqah. Rawahul Bukhari. Kullu ma'rufin, tiap-tiap perbuatan baik adalah sedekah. Membuang sampah pada tempatnya adalah sedekah. Menempatkan baju pada tempatnya adalah sedekah. Membuang duri dari tengah jalan adalah sedekah. Makanya segala hal yang bernilai kebaikan, ma'ruf, adalah sedekah. Tapi kebalikannya, hal-hal yang majhul atau hal-hal yang mungkar, maka adalah maksiat. Ya kan? Yang ma'ruf mari kita lakukan sebagai sedekah, karena sedekah itu tidak harus harta. Senyum kita sedekah, zikir kita sedekah, duha kita sedekah, ya kan? Mendoakan kita orang lain sedekah, ya nggak? Nah sekarang Bapak tanya, apa bedanya infak dengan sedekah? Apa bedanya? Kan kita seringnya, ayo infak, gitu kan? Ayo sedekah, ayo. Apa bedanya? Dir, yang bisa Bapak kasih permen satu. Ral, apa Ral? Bedanya sedekah dan infak. Yang bisa maju ke depan jawab dengan kenceng, temennya kasih tahu. Udin, Udin, sini Din. Apa Din? Kamu suka malu-malu gitu. Jangan malu-maluin Udin. Ayo Din, apa Din? Udin sedunia. Pernah dengar gak Udin sedunia? Ya kayak beliau gitu, orangnya bager, senyum-senyum gitu. Amin dong, amin. Ya Allah, kalian itu. Tahun depan kepala pondok dia, kan kelas 12 ya? Tahun ini kan kita gagal milih kepala pondok lurah. Sekarang tahun depan harus ada. Udin calonnya ya. Kelas 12 ya. Makanya kalau disuruh alasan Pak mau itu mah berarti nggak layak jadi pemimpin tuh. Harus diperbaiki tuh Din. Nyapu Din. Pak mau ini Pak. Berarti lelet ya. Alasan aja santri kok lelet begini. Ya. Apa ayo cepet dong. Kalau infak adalah suatu pemberian yang identik dengan materi. Ngasih duit infak, ngasih semen infak, ya kan? Tapi kalau sedekah bisa sifatnya materi, bisa non materi. Berarti dengan cukup perbuatan baik, senyum, perbuatan baik gak? Minggirin duri dari tengah jalan, perbuatan baik gak? Ya kan? Nah, bedanya gampangnya infak dan sedekah itu. Kalau infak selalu berkonotasi dengan yang sifatnya materi, bendawi, ya kan? Tapi kalau sedekah bisa dua-duanya, bisa materi, bisa non materi, ya kan? Nah ini harus ingat-ingat nih kali ini. Makanya jangan pelit bersedekah, ya kan? Kalau ngomong sedekah berarti bisa dua-duanya, tapi kalau infak belum tentu perbuatan kita tercakup, ya kan? Gitu. Jadi itu bedanya infak dan sedekah.
Sampai di sini ada yang bersama rawahul Bukhari. Ada yang bertanya, kullu ma'rufin sedekah rawahul Bukhari. Jangan pelit melakukan kebaikan, udah intinya gitu. Apa yang kita bisa lakukan, nggak usah disuruh. Lihat kotor, sampah berserakan, meskipun bukan sampah kita, ya nggak apa-apa lah kita. Sambil kita ngajak teman kita, jangan buang sampah sembarangan dong, kan gitu kan? Gitu. Tapi kita ambil, jangan iya aja. Ayo kita buktikan, nggak usah kita teriakin, yuk kita pakai piket. Apa yang kurang pantas ya sudah kita inisiatif. Ya Ral. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa alana wa auladana wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumi